الوجود روح الوشود روح الوشود وهالشي يا المصطفى لا 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 حبيبي يا رسول الله المصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم الله يا حبيب يا حبيبي يا حبيبي
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat atau pejabat yang mewakili, dalam hal ini Kepala Dinas Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati pejabat pemerintah Kabupaten Lombok Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid Abdul Karim Selau Desa Kateng Kecamatan Praia Barat, yang sama-sama kita ta'zimi Mudirul Am Pondok Pesantren Nurul Jadid Abdul Karim Selau Desa Kateng, yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita ta'zimi Dani Al-Mukarramun, para tuan guru, para alim, para ulama, para asatis, para jamaah, singkatnya hadirin tamu undangan dan wali santri yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita sejenak memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa hadir dalam rangka pengajian umum sekaligus peringatan hari lahirnya Pondok Pesantren Nurul Jadid Abdul Karim yang pertama, kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Selawat ma'assalam senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing dan membina kita sehingga kita mampu menatap cakrawala ini sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga nantinya kita berharap mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang kami muliakan, alhamdulillah di tengah-tengah kita juga hadir tokoh masyarakat, tokoh sepuh kita, yakni Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah, mantan Bupati Kabupaten Lombok Tengah, yang mulia Al-Mukarram Ayahanda Haji Lalu Wiratmaja, atau yang lebih populer yakni Mami Ngoh. Alhamdulillah beliau masih dalam kondisi sehat walafiat. Kita doakan semoga beliau senantiasa mengabdikan dirinya untuk Kabupaten Lombok Tengah tercinta. Hadirin tamu undangan yang kami muliakan, rangkaian acara dalam rangka pengajian umum sekaligus peringatan hari lahirnya Pondok Pesantren Nurul Jadid Abdul Karim yang pertama tersusun acara sebagai berikut. Mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita sama-sama buka dengan melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai acara kedua, yaitu pembacaan kitab suci kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ustadz Farme Ismail. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم صلوا على النبي صلاة الله سلام الله على طه صلاة الله سلام الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد
بأهل البدر يا الله صلاة الله رسول الله صلاة الله سلام الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله على ياسين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan kitab suci kalam ilahi kepada Ustaz Farmo Ismail disampaikan jazakumullah khairan katsiran. Beranjak ke acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Maras Ya Lal Watan. Hadirin dimohon berdiri. Marilah
الإيمان ولا تكن من الغفران انهضوا على الوطن يا الوطن يا الوطن يا الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الغفران انهضوا على الوطن Indonesia بلادي أنت عنوان الفخر كل من يأتيك يوما طريقا الرحمن كل من يأتيك يوما طريقا hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibku, bangkitlah hai bangsaku. Sapa hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibku, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancam dan binasa di bawahku. Siapa datang mengancam dan binasa di bawahku. يا الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الغفران انهضوا على الوطن يا الوطن يا الوطن يا الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الغفران انهضوا على الوطن Indonesia بلادي أنت عنوان الفخر كل من يأتيك يوما طريقا الرحمن كل من يأتيك يوما طريقا الرحمن hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibku, bangkitlah hai bangsaku. Sapa hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibku, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancam dan binasa di bawahku. Siapa datang mengancam dan binasa di bawahku. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, beranjak ke acara ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh pengurus Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid Abdul Karim, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Adinda Ustadz Lalu Muhammad Rofi'i SHMH. Kepadanya disilakan. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله ما شاء الله لا يسرق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا
quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang yang hormati dan muliakan pengasuh sekaligus pembina Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid Abdul Karim Al-Mukarram Ayahanda Tuan Guru Haji Lalu Masyhur Suhaili dan semua pengurus pondok pesantren. Yang yang hormati dan muliakan pejabat pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau yang mewakili, yang yang muliakan dan hormati penceramah atau mubalik pada acara siang hari ini, Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Surur Ibrahim LC MAG, dan yang hormati muliakan segenap pejabat, dalam hal ini anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, yang hormati juga Kepala Desa Kating beserta para kadus, dan yang juga hormati muliakan para wali santri, para jemaah, singkatnya tamu undangan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang muliakan dan hormati juga para alim ulama, para tuan guru, para asatis, tokoh agama, tokoh masyarakat. Mudah-mudahan pelungguh tiang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kelancaran dalam segala urusan yang berkaitan dengan duniawi maupun ukhrawi. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua begitu banyak nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Sehingga alhamdulillah di siang hari ini pelungguh tiang dapat bersama-sama pulih rauh hadir di Pondok Pesantren Nurul Jadid Abdul Karim niki dalam keadaan sehat walafiat, guna bersama-sama mengikuti pengajian umum sekaligus memperingati harlah ke-1 Pondok Pesantren Nurul Jadid Abdul Karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga terus tidak lupa-lupa dan bosan-bosannya kita lantunkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat pengorbanan beliaulah yang telah bertaruh jiwa dan raganya di medan perang, sehingga alhamdulillah kita dapat menikmati manisnya iman, manisnya ilmu seperti yang kita rasakan pada siang hari ini. Dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para al-mukarramun, para tamu undangan, segenap jamaah yang yang hormati dan muliakan, alhamdulillah kegiatan pengajian umum sekaligus memperingati harlah ke-1 Pondok Pesantren Nurul Jadid Abdul Karim niki dapat berjalan dengan lancar sesuai yang pelungguh tiang harapkan. Tentu berkaitan dengan pondok pesantren, sudah sering kita melihat di dalam sejarah-sejarah pondok pesantren tidak hanya berdiri di pada zaman ini, akan tetapi pondok pesantren sudah berkontribusi jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Itu artinya pondok pesantren tidak hanya mencetak generasi-generasi terbaik umat, akan tetapi juga secara fisik ikut berperang, ikut berkontribusi dalam pra kemerdekaan. Sehingga alhamdulillah pondok pesantren terus menjadi sebuah barometer untuk mencetak generasi-generasi terbaik umat, sehingga pondok pesantren minimal di zaman yang penuh dengan perubahan ini
menciptakan generasi yang cerdas secara emosional, cerdas secara intelektual, dan cerdas secara spiritual. Akan tetapi dengan perkembangan teknologi dan informasi dan komunikasi, santri khususnya tidak hanya dibekali dengan ilmu agama, akan tetapi juga dibekali dengan kecerdasan digital. Yang mau tidak mau kita harus terus beradaptasi, harus terus mengupgrade diri sebagai generasi bangsa dan generasi agama. Maka dari itu, kecerdasan-kecerdasan tadi yang telah saya sebutkan penting untuk diaplikasikan di dalam setiap pondok pesantren. Karena pondok pesantren tidak hanya nanti lulusan santrinya tidak hanya berkiprah di tengah-tengah masyarakat, akan tetapi nanti lulusan-lulusan pondok pesantren dapat mengemban amanah-amanah yang telah diberikan oleh negara, baik itu nanti menjadi presiden, menjadi menteri, gubernur, bupati, kades, camat dan lain sebagainya. Maka generasi santri harus membuka diri, jangan sampai menutup diri, karena perkembangan teknologi, perkembangan zaman terus berjalan, sehingga salah satu dasar santri itu berada di mana-mana haruslah berdasarkan kepada kecerdasan spiritual, yaitu hubungannya antara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti dimanapun santri itu berada, dia akan tetap menjaga amanah, akan tetap menjalankan segala tugas dan kewajibannya sesuai dengan syariat Islam yang telah diwariskan oleh baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para mukarramun dan juga para tamu undangan segenap yang dewek yang hormati dan muliakan, alhamdulillah, puji syukur sekaligus terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada jemaah sekalian yang telah berpartisipasi, yang telah menyumbangkan baik itu pikirannya, baik itu tenaganya, baik itu materinya demi kesuksesan acara niki. Dewek yang ucapkan jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan. Sekaligus yang mewakili pengasuh atau pembina Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid Abdul Karim mengucapkan permohonan maaf apabila dalam kesempatan ini masih terdapat banyak sekali kekurangan. Tentu dan pasti ada kekurangan, baik itu terkait dengan segala fasilitas yang ada, tentu juga keluhan-keluhan terkait dengan jalan niki. Tapi alhamdulillah, dengan antusias masyarakat, antusias wali santri dalam rangka menyambut harlah ke-1 Pondok Pesantren Nurul Jadid Abdul Karim, mereka semua bergotong royong, mereka semua bersatu menyumbangkan apa yang bisa disumbangkan, baik itu berkaitan dengan tenaga, pikiran dan materi. Yang ucapkan jazakumullahu khairan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nggih, sebelum dewek akhiri, dewek tunas suratul Fatihah kepada al-mukarramun dan jamaah sekalian. Suratul Fatihah niki untuk kepada semua masyarakat, semua simpatisan, semua wali santri, semua donatur yang telah memberikan kontribusi, yang telah mensukseskan acara pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disumbangkan niki menjadi amal jariah yang terus mengalir ke pelungguh tiang. Dan mudah-mudahan segala apa yang telah diberikan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi bukti pelungguh tiang kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadin niyah wa ala kul niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ya kenapa? Nggih, tampiasi dewek tiang akhiri, mudah-mudahan
pengajian niki menjadi sebuah keberkahan pelungguh tiang. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan atas nama pimpinan Yayasan Nurul Jadid Abdul Karim. Kepadanya disampaikan terima kasih. Sambutan yang kedua yaitu sambutan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Yang Terhormat Bapak Dr. Andus Haji Sahnan MPD. Kepadanya dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin bi'adani man shalla alaih wa salli ala Muhammadin kama tuhibbu an shalla alaih wa salli ala Muhammadin kama yanbaghi salat ala ma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarramun, Bapak-bapak Tuan Guru yang membersamai kita pada acara yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan beliau-beliau semua selalu sehat, panjang umur, yang selalu membimbing kita untuk kita siap menghadap Allah SWT bersama para Tuan Guru. InsyaAllah kita akan membersamai para Tuan Guru di surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Abil khusus Bapak Tuan Guru Haji Lalu Mashhur Suhaili, pembina yayasan, kemudian orang tua kita, sesepuh kita, Bapak Haji Lalu Wiratmaja, yang alhamdulillah meskipun dalam usia yang sudah 85 tahun beliau masih bisa membersamai kita. Mudah-mudahan beliau juga panjang umur, selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Bapak anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang saya hormati, pejabat yang mewakili Pemkab Lombok Tengah yang saya hormati, Bapak Camat Praia Barat atau yang mewakili Bapak Kades Kateng, kepala desa ya, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya banggakan Bapak Ibu orang tua wali santri. Insya Allah Bapak Ibu tidak sia-sia mengeluarkan uang untuk pendidikan anak-anak kita, karena anak-anak kita yang akan mendoakan Bapak Ibu untuk masuk ke surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Singkatnya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah SWT, karena atas izinnya, atas perkenannya kita bisa menghadiri harlah Pondok Pesantren Nurul Jadid Abdul Karim, pesusuk desa Kateng ya, Kateng Kabupaten Lombok Tengah. Luar biasa acaranya, tidak seperti yang saya bayangkan, karena melewati jalan ini saja luar biasa ya. Saya pikir tidak ada kehidupan di sini, tapi luar biasa, luar biasa. Saya kaget. Tepuk tangan untuk Ponpes kita, oke, para pembinanya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ampura klegot-klegot sekedi nggih, yang agak jelapan tiang raos niki, jadi kadang-kadang klegot. Ampura. Bapak Tuan Guru yang tiang hormati, pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur. Jadi beliau sebenarnya sudah merencanakan untuk hadir, tapi karena ada musibah yang tidak pernah kita duga-duga, Mataram itu banjir dan banyak korban, sehingga beliau itu kehadirannya di tengah masyarakat yang sedang mendapat musibah sangat mengobati kedukaan atau kesedihan masyarakat. Di samping juga
ada beberapa audiensi. Jadi masyarakat, kelompok masyarakat itu bertamu ke kantor gubernur yang memang tidak bisa diwakilkan, sehingga kami para pembantu-pembantu beliau. Jadi untuk maklum Bapak Ibu orang tua tiang di kampung Nike, jadi kalau presiden punya pembantu namanya para menteri, menteri pendidikan, menteri olahraga dan seterusnya. Gubernur juga mempunyai pembantu-pembantu yang disebut kepala dinas, kepala badan, kepala biro. Jadi kalau saya ini karo, kepala biro. Jadi kepala biro di lingkungan kantor gubernur itu banyak, ada 7 minim. Kepala biro umum, kepala biro hukum, kepala biro kesra, kesejahteraan rakyat. Jadi sekaligus saya menyampaikan salam Bapak Gubernur kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk maklum juga, biar tidak salah sebut, kalau di kabupaten kota itu namanya kabak, kepala bagian kesra. Tapi kalau di provinsi itu kepala biro kesra. Jadi eselonnya beda. Di kabupaten kota eselonnya eselon 3, kalau di provinsi namanya eselon 2. Tugas dari biro kesra itu urusan-urusan keagamaan terkait bantuan masjid, bantuan musola, bantuan pondok pesantren, majelis taklim, mengurus menyelenggarakan STQ, MTQ, embarkasi haji, sampai kita mengurus peringatan hari-hari besar agama. Jadi tidak hanya maulid, tidak ada nyuzul, tidak hanya hari raya Idul Adha, Idul Fitri yang diurus, Natalan pun diurus, pawai ogoh-ogoh juga diurus. Kenapa? Karena gubernur itu bukan hanya gubernurnya orang Islam, tapi gubernurnya seluruh rakyat Nusa Tenggara Barat. Jadi itulah yang diayomi oleh Bapak Gubernur, semua agama. Selanjutnya tentu pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berterima kasih luar biasa. Pondok-pondok pesantren atau organisasi-organisasi keagamaan ini sangat banyak membantu pemerintah untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan mulai dari MI, MTS, MA dan seterusnya. Jadi organisasi keagamaan kita banyak, ada NU, Muhammadiyah, NWDI dan seterusnya. Karena apa? Karena tidak mungkin pemerintah itu bisa membangun sekolah negeri seluruhnya untuk rakyat, tidak mungkin. Oleh karena itu pemerintah berterima kasih organisasi-organisasi keagamaan seperti pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan ini sangat membantu pemerintah. Oleh karena itu kita juga akan memberi perhatian, tentu secara proporsional, karena yang diurus oleh Pak Gubernur adalah 10 kabupaten kota. Insya Allah sebentar saya ada menyerahkan oleh-oleh jangka pendek aja, voucher untuk menambah, untuk bisa untuk operasional, bisa untuk ngecat dan seterusnya. Nanti kami bantu voucher, tetapi insya Allah nanti dicairkan, menyusul. Kami tidak membawa uang tunai, cash. Sekarang ini kita harus hati-hati. Membantu pondok pesantren pun kalau tidak ada, pernah ada surat permohonan 1 lembar, itu menjadi temuan. Harus ada permohonan. Ya, tapi tidak lama cairnya kalau dari Basnas Provinsi. Nah untuk jangka panjang ya nanti silakan pengurus pondok pesantren untuk membuat proposal yang anggarannya dari APBD. Insya Allah Bapak Gubernur bersama kami nanti akan mencoba, tentu kita akan mana skala prioritas. Kalau pondok-pondok pesantren yang sudah besar, yang sudah mandiri, itu anggarannya besar, kuat. Tapi kalau pondok-pondok pesantren yang merintis seperti ini, itu harus menjadi perhatian. Dan itu ada apa namanya verifikasinya, insya Allah. Dan yang salah satu poin penting yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu wali murid, orang tua murid atau orang tua santri, saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu sudah mengambil keputusan yang tepat
untuk memasukkan anak-anak kita di pondok-pondok pesantren. Luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Saya ingin bersaksi pada hari ini. Saya juga orang tua, wali murid, wali santri. Saya punya anak 3, laki-laki, perempuan. Yang nomor 1, 2 laki-laki, ada tamatan sekolah umum dan ada tamatan pondok pesantren. Tapi sangat berbeda akhlaknya. Sangat berbeda. Kalau yang tamatan pondok pesantren, apalagi hafiz ya. Jadi mohon maaf, anak saya yang tamat pondok pesantren, itu kalau udah subuh itu di kamar mandi kedengaran suara air kresek 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 kresek. Dia ngambil air wudhu. Lalu dia berjamaah ke masjid. Pulang dari masjid dia membaca Al-Quran terus setiap hari. Nah, yang tamatan sekolah umum ini memang beda sekali. Kadang-kadang saya siram dia tuh bangun. Nah, ini. Jadi artinya kalau Bapak Ibu memasukkan anak-anak kita ke pondok saya jamin akhlaknya, sopan santunnya, dan ilmu ukhrawi untuk mendoakan Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu harus ikhlas membiayai. Ini investasi jangka panjang. Mohon maaf, saya akan sampaikan juga, bukan maksudnya sombong. Saya ini 22 tahun jadi kepala SMA SMK di Kota Mataram. Saya pimpin sekolah-sekolah besar. Jadi saya tahu persis bagaimana sulitnya mendidik anak-anak. Ya, saya menamatkan 1 tahun, setiap tahun minimal 600 siswa. Nah, lalu orang tua wali murid ini kan datang setiap saat ke sekolah. Saya perhatikan orang tua kalau memberikan anaknya uang. Ada yang memberi uang dengan datar saja. Ya, beng-beng lah. Nih, kepeng-kepeng diri. Ada yang sambil ngeremon orang tua ini. Nah, ada juga sebagian kecil di antara mereka memberikan anak-anaknya uang dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan. Anak-anak yang diberikan uang dengan penuh keikhlasan oleh orang tuanya, inilah nanti akan menjadi anak-anak yang ilmunya berkah dan akan mendoakan orang tuanya masuk surga, insya Allah. Insya Allah. Dan Bapak Ibu bisa lihat di antara kita, di tempat kita, ada orang tua yang kadang-kadang tidak diurus oleh anaknya pada saat dia sudah tua, pada saat dia tidak berdaya, kurang diurus sama anak-anak. Mungkin waktu anak-anaknya membutuhkan biaya pendidikan, orang tuanya ini kurang mengurus pendidikan anak-anaknya. Juruan kaduna merari doang kepeng kadang-kadang ya. Ampura nih. Saya ini menyelami betul. Tapi sebaliknya ada anak-anak yang mengurus orang tuanya pada saat orang tuanya tidak berdaya, bahkan dinaikkan haji dan seterusnya. Dan yang paling penting, anak-anak kita inilah yang mendoakan Bapak Ibu untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sekali lagi, ini hanya motivasi untuk anak-anakku, para santri. Saya ini orang kampung, orang desa, yang dari desa Benyer namanya, nggak terkenal desanya, antara Wanasabe dan Apitai. Nah, saya punya orang tua itu buruh tani, bukan petani. Kalau petani dia punya sawah, dia punya kebun. Tapi kalau buruh tani, ya ngerampek, ya mekuli. Tapi karena keikhlasannya, karena kesungguhannya membiayai saya, alhamdulillah, saya selama ini karirnya lancar dan bisa menjadi salah seorang pejabat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekali lagi tidak ada maksudnya sombong. Jadi saya kalau pidato keliling mewakili Pak Gubernur, ya memotivasi masyarakat, terutama bagaimana supaya orang tua ini mengurus pendidikan anak-anak. Pokoknya ke sekolah dulu Bapak Ibu. Urusan pekerjaan itu Allah yang ngatur. Bahkan banyak jebolan-jebolan pondok pesantren menjadi orang-orang sukses. Salah satunya Bapak Gubernur kita, Bapak Dr. Lalu Muhammad Iqbal. Tepuk tangan untuk Pak Gubernur. Saya pikir itu yang penting. Jadi kemudian anak kepeng pada berotang wah, untuk biaya anak. Nggak usah Bapak Ibu berat membiayai anak-anak. Saya sangat yakin dan seyakin-yakinnya, karena saya pelaku. Saya sekarang menjadi orang tua dari anak-anak saya, dan saya menjadi anak dari ibu saya. Tinggal ibu yang masih hidup. Selalu saya urus, minimal sekali sebulan yang jenguk, bawakan
uang dan seterusnya dan seterusnya. Itu contoh kalau kita diurus oleh orang tua. Nah, ini Bapak Ibu yang penting yang saya sampaikan. Lalu yang lain-lain tentu nanti silahkan pengurus Pompes, sudah ada nomor telepon saya sama ketua yayasan yang megang. Ya tidak bisa kita bicara di sini. Pak Karul tadi berangkat dari Mataram jam 11. Terus mengikuti jalan ini. Sudah saya katakan, saya pikir tidak ada kehidupan seperti ini gitu. Tapi mudah-mudahan ke depan ini menjadi pusat pendidikan yang maju, dan mudah-mudahan pondok pesantren kita ini semakin maju, melahirkan, menghasilkan santri-santriwati yang soleh dan soleha. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita berbicara bagi Pak Abdul Razak siap-siap ya. Nanti ketua yayasan naik yang nerima voucher ya. Kalau yang sudah terima voucher pasti dapat bantuan ya. Ya itu. Nanti teknis pencairannya kita bicarakan di. Nah jangka pendek itu, jangka panjang rajin-rajin pina proposal. Ya masalah dapat berapa namanya juga usaha. Nggak ada itu uang datang kalau kita tidak kejar, tidak perjuangkan ya. Nggak ada itu durian jatuh di kamar tidur kita ya. Nggak ada. Saya bisa jadi kepala biro juga prosesnya panjang. Lamun temondok dendek pada kembok anak-anak 4 minggu itu, seminggu kita kanduk teluk kanceteri, 3 minggu itu kanduk sambal colet aran ya doang, sambal tuh poro-poro. Tapi kalau kita sabar, kemudian bakti kepada orang tua, bakti kepada guru kita, insya Allah anak-anakku menjadi anak yang sukses. Tentu sukses di dunia wal akhirat. Ya mohon maaf, insya Allah kalau Pak Karo ini kira-kira bisa dikatakan salah seorang yang sukses di dunia dan di akhirat, enggak? Insya Allah. Insya Allah. Karena setiap hari saya kelilingnya ke masjid, pondok pesantren, ngurus haji dan seterusnya. Insya Allah saya yakin menemani Bapak Tuan Guru nanti. Insya Allah saya yakin sekali. Saya pikir itu. Tunas maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang sekali lagi kalau bicara agak cepat jadi suka salah-salah kata. Jadi tidak ada niatnya untuk menyinggung Bapak Ibu. Matur tampiasi atas kepercayaan ini. Sekali lagi semoga kita semua dan keluarga kita selalu sehat dan mendapat perlindungan dari Allah SWT, dan insya Allah kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan atas nama Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepadanya disampaikan terima kasih. Semoga apa yang menjadi kontribusi bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, sebagai acara berikutnya yaitu pembacaan Mahalul Qiyam kepada petugas untuk dipersiapkan. Dan kepada hadirin sekali lagi mohon maaf, disilakan untuk berdiri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad mubarakatuh salawatu wassalam, sallallahu alaihi ayyuhan nabi rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina فاختفت منه القدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه
أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا من رأينا العيس حنت مرحبا بسورة إلا إليك مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا عندما شدوا المحامل مرحبا وتنادوا للرحيل مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين عبدك المسكين يرجو فضلك الجم الغفير فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا عدا عبد قد تملى وانجلى عنه الحزين فيك يا بدر تجلى فلك الوصف الحسين مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا ولي يا الحسنات يا رفيع درجات كفر عني ذنوبي واغفر عني سيئات طلع البدر علينا يات الوداع وجب شكر علينا فدعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله وجب الشكر علينا فدعا لله فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله أنت غفر الخطايا يا الله والذنوب الموبقات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله أنت ستر المساوي يا الله ومقيل العثرات
يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله عالم السر وأخفى مستجيب الدعوات ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا حبيب الله عليه وسلم مرحبا صلاة الله تغشى عدد تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد وعليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة على النبي. Terima kasih kami sampaikan kepada tim Hadrah Mafia Selawat Ibrahimi. Hadirin yang kami muliakan, sebagai acara berikutnya, marilah sejenak kita sama-sama mendengarkan acara inti, yaitu pengajian umum dalam rangka hari lahirnya Pondok Pesantren Nurul Jadid Abdul Karim, yang akan disampaikan oleh Dani Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Surur Ibrahim LCMA. Kepada beliau dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-fattahil alim, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mutamassikin bil kitabi wa sunnati ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, dane-dane para tuang guru, wabil khusus orang tua kita Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Masyhur hafizahullahu wa atalallahu fi umrihi, bersama Dewan Perguruan Pengurus Yayasan Nurul Jadid, Cahaya yang Baru. Bapak-bapak para pejabat pemerintahan, wabil khusus Bapak Karo Kesra, kalau beliau niki kebetulan yang di Basnas Kabupaten, kalau Basnas Provinsi beliau mitra kerja daripada Basnas Provinsi. Dia kebetulan di Basnas Kabupaten Pak Karo Kesra, Pak Karo, jadi mitra kerjanya Kesra, kesejahteraan rakyat tadi. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari yang cerah niki, kita bisa berkumpul di tempat yang baik dan penuh dengan keberkahan ini, insyaallah
dengan niat kita menyambung tali silaturahmi. Dalam hadis dikatakan, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi aw yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin usianya diperpanjang oleh Allah, kemudian rezekinya diberkahi dan diperluas oleh Allah, maka gemar-gemarlah untuk menyambung tali silaturahmi. Karena itu tadi Ustaz Muhtadi nelpon saat yang masih di kantor Basnas. Kemudian selesai dari sana, kemudian langsung menuju ke Desa Kateng. Sama perasaan tiang dengan Pak Karo Kesera. Sepertinya tidak ada kehidupan di sini, tetapi memang begitulah. Insya Allah dengan keberkahan yang dibawa oleh Pelungguh Senamian, sama halnya dengan dulu kota suci Makkah. Jangankan kehidupan lolong kayu di nara irup, jangankan napiaran binatang, air pun tidak ada pada saat niki. Namun sekarang menjadi tempat suci yang dikunjungi oleh miliaran orang karena berkah daripada Al-Quran dan Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, pada bulan Muharram sebagai awal tahun Hijriah 1447 simangkin niki, ada banyak peristiwa yang terjadi pada bulan niki. Di antaranya adalah ada satu peristiwa yang disepakati oleh para ulama karena bersumber dari hadis yang sahih, di mana pada tanggal 10 bulan Muharram Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Pada saat Fir'aun mengejar Nabi Musa, lalu kemudian Nabi Musa berlari sebagai bentuk usaha manusiawi. Lamun tepalik teuber, lamun tepalik niki pelai. Karena apa? Merupakan bagian daripada ikhtiar manusiawi. Anden dot Nabi Musa niki tetap selamat. Tetapi nikilah ketika Nabi Musa sampai di depan lautan, maka sudah tidak ada lagi tempat berlari. Maka kata Bani Israel, bet lai mangkin Musa. Maka pada saat itu keyakinan yang teguh yang tertanam di hati Nabi Musa, maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa, idrib bi'asokal bahar, wahai Musa, pukullah tongkatmu ke lautan tersebut, maka terbelahlah jadi dua. Kemudian lari Nabi Musa. Setelah dari kejauhan Fir'aun menyusul, maka pada saat yang sama Allah Ta'ala perintahkan untuk memukulkan kembali tongkatnya. Maka napiaran tulak marak segara marak benga niki kesaruk keserak ketelap sarang Fir'aun niki. Nggih, yelah kau ngaku beriman. Kemudian Nabi, para malaikat katakan, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah sekarang engkau akan menunjukkan keimananmu Fir'aun ketika nyawamu berada di kerongkongan? Maka tiang Pelungguh Senamian niki adalah nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan, adalah nikmat iman dan Islam. Di samping kita dijadikan sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena umat Nabi Muhammad niki relatif singkat usianya, 670 jarang lebih jok atas. Lagu lamun tercerminan di dalam sejarah bahwa Nabi Nuh niki tidak kurang dari 950 tahun beliau hidup. Maka usia nabi-nabi terdahulu niki adalah usia yang cukup panjang. Tetapi Allah Ta'ala muliakan tiang Pelungguh Senamian yang merupakan bagian daripada umat Nabi Muhammad dengan diberikan satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar agar imbang. Hadirin seimbang umur umat-umat terdahulu dengan umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu di dalam hadis dikatakan, ikhtatana Ibrahimu, marhaban Tuan Guru Haji Maswa Ibrahim, selamat datang. Ngiring tiang. Allah. Nggih. Yang lanjut, bahwa dalam hadis dikatakan ikhtatana Ibrahimu wa umruhu 80 sanah.
bahwa Nabi Ibrahim ketika bersunat berkhitan itu usianya 80 tahun. Waqtatana bil qadum, dan Nabi Ibrahim bersunat menggunakan kandik kapak. Maka pertanyaannya, kenapa harus pakai kapak? Kenapa harus pakai kandik? Lamun tebe badek-badek niki ada dua kemungkinan. Sak penembe gunting waktu niki ndek manara. Atau sak kedua ye lihat. Nggih. Ye lihat. Ia pun kadu kandik sehingga dia terlekat si gunting. Karena itulah Nabi Ibrahim juga memiliki mukjizat di mana Allah Ta'ala memberikan satu mukjizat bahwa beliau tidak mempan dibakar oleh api. Terjadi pada bulan Muharram tanggal 10. Allah Ta'ala katakan, Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami perintahkan kepada api, wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim. Jamaah yang hadirin hadirat rahimakumullah. Lalu kemudian pada bulan ini juga terjadi di mana Nabi Nuh diturun dari perahunya setelah sekian lama. Beliau berada bersama kaumnya. Siwa 150 tahun ngajahan ngaji balu puluh umat yang pelunggus namian makin lebih 100 kanjen. Berarti luwean yang pelunggus namian lamun terbanding kanjen umat Nabi Nuh alaihi salam. Maka karena itu Nabi Nuh alaihi salam diperintahkan oleh Allah Ta'ala membuat perahu. Kemudian memerintahkan kaumnya yang 80 niki untuk naik perahu bersama binatang-binatang sepacek. Lagu sendeman turun, sendeman taik perahu niki terpesan julu si Nabi Nuh. Nabi pesan, dakan jadi riwayat Israiliyat yang depan niki dalam ilmu hadis. Nabi pesan Nabi Nuh, bares binatang, lamun dua pada taik jog perahu dindik pada bekarong. Sehingga lamun pada bekarong pembetian nganak berat perahu ni laun suhan turun perahu pada bekarong. Niki diceritakan dalam kitab-kitab tafsir seperti demikian. Maka berlabuhlah Nabi Nuh alaihi salam, yaitu pada tanggal 10 bulan Muharram. Lalu apalagi peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram? Allah Ta'ala sembuhkan Nabi Ayub dari penyakitnya yang sekian lama diderita. Lalu kemudian dengan penuh harapan Nabi Nuh niki berdoa agar diberikan kesembuhan. Maka Allah Ta'ala perintahkan di dalam Al-Quran, Urkub birijlika hada mugtasalun baridun wa syarab. Wahai Ayub, hentakkan kakimu, lalu kemudian ini air kau gunakan untuk mandi, lalu setelahnya engkau gunakan untuk minum. Maka para ulama bebasa lamun tenyaratan kadu air niki nggih dindek nginem julu ampun tersembar sembar julu ampun nginem, karena Allah Ta'ala katakan urkud birijlika hada mugtasalun, kadu mandi julu wasyarab, lalu kemudian pakai dia minum. Karena itulah jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi Ayub diberikan kesembuhan kapan? Bulan Muharram tanggal 10. Kemudian Allah Ta'ala juga menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salam ketika beliau memakan buah kholdi dengan bujuk rayu istri beliau Siti Hawa. Ketika beliau makan buah kholdi, ini pun riwayat Israiliyat. Kemudian beliau tersadar, maka buah kholdi niki tertahan si malaikat kenya kenara belong niki sajari tenggorokan jadi bacot niki. Akan tetapi Siti Hawa niki dua kelor, nggih bawaan ton tandak niki le dade ton tandak. Ayo sajari bukit penyesalan niki, nggih. Jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, lagu si kuasa Allah Ta'ala Gunung Kembar atau Bukit Penyesalan niki jamaah ternyata daka injak kode lagu iluan isin kanca ai dream nggih wi kana da ai dream niki lamun te isi ai si dream niki jamaah pembos bawa engkah isa de polan ai lemak engkah subuh niki sat nggih lagu coba de perhatian Gunung Kembar Bukit Penyesalan niki jamaah 2 tahun tersedot di si bebea ini sat ndek kadang-kadang amak milu nyedot. Karena itulah jamaah hadirin hadirat rahimakumullah,
Nabi Adam diturunkan dari sorga lalu kemudian beliau bertobat. Kapan Allah Ta'ala terima taubat beliau? Ulama katakan pada tanggal 10 bulan Muharram. Apalagi peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram, Allah Ta'ala keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan ketika beliau ditelan oleh ikan. Lalu kemudian apa istighfar dan doa Nabi Yunus di dalam perut ikan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Anikilah jamaah, masih banyak peristiwa-peristiwa lain yang terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram, termasuk yang tidak boleh kita lupakan juga adalah pada tanggal 10 bulan Muharram syahidnya cucu baginda Nabi Sayyidina Husain ketika beliau dipenggal oleh Yazid pada hari Karbala. Tentu ini adalah merupakan pelajaran yang dapat kita ambil bahwa perjuangan di dalam menegakkan kebenaran adalah taruhannya nyawa daripada cucunda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaat yang pelunggos namian. Baru Bapak karo keseran niki sampun aturin jam 12 sampai lederiki. Karena itu tentu beliau akan melanjutkan tugas-tugas yang lainnya. Okay. Mudah-mudahan tiang pelunggos namian diberikan berkah, panjang umur, berkah dalam usia, dan sekedar niki atur tiang mudah-mudahan harap manfaat. Sedikit lagu tama selapu lebih bagus daripada panjang masuk setengah. Coba ibu-ibu yang tanya, besarian kontak tama selapun atau belo tama sepelang? Pasti pilih dan niki kontak lagu tama selapun. Karena itulah mudah-mudahan Allah Ta'ala sekali malik Allah Ta'ala berikan kita berkah, Allah Ta'ala turunkan kita rahmat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tariqa. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pengajian umum yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Surur Ibrahim LCMA. Kepadanya disampaikan jazakumullah hasanal jaza. Hadirin yang kami muliakan, dengan mengharap ridha dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama tutup acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ayahanda Dr. Andus Tuan Guru Haji Lalu Nurul Maswa Ibrahim MPDI. Kepada beliau dihaturkan. Ampur jeneng telah tejuluk kesifat karo kesrah ini. Lagu arak sejarah kanca beliau waktu terawih bulan Ramadan kemarin. Dia kuandik terawih 13 rakaat mula ini. Tetapi karena ada acara safari Ramadan Bapak Gubernur, beliau bisik-bisik anu bitan tengiring jam aparanan malam sini nani untuk terawih berembi atau terawih secara Muhammadiyah be sekali bahasa ya sejarah kacau beliau mutumben kali kalak karena terawih baru rakaat luar biasa. Biar ampun Pak kalau keserangi. Dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanika. Wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma huwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwandal hisab. Allahumma jal jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana ba'da hada tafarruqan hasanan ma'sumah. Allahumma jalna wa auladana min ibadika salihin. Allahumma jalna wa auladana min ibadika al-ulama'il amilin. Allahumma jalna wa auladana min ahli ilmi wal khair wa la tajalna wa auladana min ahli jahli wad dair. Allahumma jalna auladana bi husnil khatimah wa la tajalna wa auladana bi su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna li salamatina wa li salamatikum. Al-Fatihah. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, dengan berakhirnya doa tadi maka rangkaian acara pada sebelum acara kita sama-sama tutup tunas pahala Fatihah sekali tiba almarhum Nininda Haji Suhaili dan almarhumah Nininda Hajah Baik Nur Hidayah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inggih Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami muliakan, demikianlah acara kita pada sore hari ini. Untuk itu kami atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Jadid Abdul Karim Selau Desa Kata mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan, dan saya akhiri dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.